Daftar 24 nama yang dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia hadapi Turkmenistan. Kualitas lapangan di Indonesia dinilai berbeda, pelatih Korea Selatan U17 tak ambil pusing. Fahri Husaini, seleksi Timnas U17 Bima Sakti kelasnya Piala Kecamatan, bukan untuk Piala Dunia. Pemain Timnas Indonesia U23 dipulangkan ke klub, asisten Sinteyong mengatakan jangan malas lari. Alasan Alfreanda Dewangga disebut mirip Rodrigo de Paul. Daftar 24 nama yang dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia hadapi Turkmenistan. PSSI resmi merilis daftar 24 nama yang dipanggil ke Timnas Indonesia menghadapi FIFA Matchday September 2023. Pada FIFA Matchday ini, Timnas Indonesia akan melawan Turkmenistan. Laga antara Timnas Indonesia versus Turkmenistan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Adapun secara ranking FIFA, Timnas Indonesia di bawah dari Turkmenistan. Timnas Indonesia kini menempati peringkat ke-150, sementara Turkmenistan menduduki urutan ke-138. Berikut daftar 24 pemain Timnas Indonesia pada FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Yang pertama ada Dendi Sulistiawan, Nadeo Argawinata, Stefano Lillivali, Adam Alis, Ricky Ricardo Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, Sadil Ramdhani, Mohedo Febriansah, Mark Locke, Rahmat Irianto, Rian Kurnia, Aji Kusuma, Syahrul Trisna, Andi Setio, Dimas Drajat, Wahyu Prasetyo, Reza Arya, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Saine Fatinama, dan juga Sandy Wall. Kualitas lapangan di Indonesia dinilai berbeda, pelatih Korea Selatan U17 tak ambil pusing. Korea Selatan U17 memang telah menjalani pemusatan latihan di Indonesia sejak 24 Agustus lalu. Selama TC di Indonesia, tim asal negeri Gingseng tersebut direncanakan bakal menjalani uji coba melawan Timnas U23 Indonesia. Korea Selatan U17 bakal menghadapi Timnas U17 Indonesia di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Untuk menghadapi laga ini, Korea Selatan U17 telah menjalani persiapan dengan baik. Itu terlihat saat latihan yang digelar secara terbuka di lapangan B Senayan, Jakarta. Dalam latihan tersebut, para pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi dan telah beradaptasi dengan baik. Byung Sung Hwan bahkan mengaku bahwa anak asuhnya telah beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Meski ia mengaku situasi di Indonesia cukup panas dibandingkan dengan Korea Selatan. Akan tetapi, ia menilai para pemainnya bisa beradaptasi dengan baik dan tak ada masalah. Ia memang tak banyak berkomentar terkait kondisi lapangan yang kurang bagus atau bagaimana. Pelatih berusia 43 tahun itu lebih memilih untuk berbicara terkait kondisi para pemainnya. Alih-alih mengkritis fasilitas sepak bola Indonesia, ia mengatakan tak begitu ambil pusing terkait kondisi lapangan. Menurutnya, yang terpenting selama mengalami TC di Indonesia, anak asuhnya bisa meningkatkan kualitasnya. Ia bahkan mengaku beberapa pemain terlihat cedera dan menepi di lapangan B Senayan, Jakarta. Itu tak ada hubungannya dengan kondisi lapangan. Tiga alasan Timnas Indonesia U23 bakal tampil mengerikan di kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 tampil mengerikan di kualifikasi Piala Asia besar terjadi. Bahkan, besar kemungkinan skuad asuhan Sinteyong bisa lolos ke putaran final. Kegagalan di Piala AFF U23 2023 usai dikalahkan Vietnam di partai final juga diprediksi tidak akan menjadi halangan dan bikin frustasi skuad Garuda Muda. Kualifikasi Piala Asia U23 dijadwalkan mulai digelar dari tanggal 6 sampai 13 September. Indonesia sendiri bakal menjadi tuan rumah grup K sehingga semua pertandingan nanti bakal berlangsung di Indonesia. Lantas apa saja alasan Timnas Indonesia U23 bisa tampil ngeri di kualifikasi Piala Asia U23 2024? Alasan yang pertama yaitu tampil dengan tim terbaik.
Di ajang kali ini, Timnas Indonesia U23 diprediksi bakal turun dengan kekuatan penuh lantaran jadwal pertandingan bersamaan dengan kalender FIFA. Dengan kondisi ini, para pemain penting dan vital terlebih yang berkarir di luar negeri bisa dipanggil Sinteyong untuk masuk skuad Timnas Indonesia U23. Pun dengan pemain penting Liga 1 yang kemarin tidak dilepas oleh klubnya, harusnya sangat berpeluang bergabung ke dalam skuad. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Ivar Yener hingga Rafael Stuyck besar kemungkinan bisa bergabung. Alasan yang kedua yaitu misi pembuktian. Bukan cuma buat Sinteyong, kualifikasi Piala Asia U23 2024 juga bakal menjadi misi pembuktian para pemain Timnas Indonesia. Usai gagal di Piala AFF U23 2023, lolosnya Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 tahun depan tentunya akan punya nilai lebih dibandingkan sekedar menjadi juara kompetisi level AFF. Alasan yang ketiga yaitu mempunyai keuntungan jadi tuan rumah. Kualifikasi Piala Asia U23 dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Pelatih Sinteyong akan menggelar TC pada 4 September 2023. Bermain di markas sendiri tentu menjadi keuntungan buat Timnas Indonesia U23 karena bakal mendapat dukungan penuh dari para pendukung skuad Garuda. Fahri Husaini, seleksi Timnas U17 Bima Sakti kelasnya Piala Kecamatan, bukan untuk Piala Dunia. Mantan pelatih Timnas Indonesia U16 Fahri Husaini mengkritik proses seleksi Timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia yang akan digelar di Indonesia pada November mendatang. Fahri Husaini yang sukses membawa Timnas U16 menjuari Piala AFF U16 pada 2018 itu mengatakan seleksi Timnas U16 yang dilakukan PSSI dan pelatih Bima Sakti tidak cocok untuk turnamen sebesar Piala Dunia, tetapi mirip dengan seleksi Piala tingkat kecamatan. Ia mengatakan cara seleksi PSSI yang mengumpulkan ratusan hingga ribuan pemain muda dalam waktu singkat untuk dipilih masuk pelatnas tidak masuk akal. Ia juga menyoroti kriteria-kriteria yang digunakan PSSI untuk menyeleksi ratusan pemain calon skuad Timnas U17. Menurutnya, 8 kriteria yang ditetapkan PSSI seperti tinggi badan dan VO2 max para pemain tidak realistis dalam proses seleksi dalam waktu singkat yang hanya 1 hari. Lebih lanjut, Fahri Husaini juga mengkritik seleksi pemain yang tidak memanfaatkan pemain-pemain dari turnamen Elite Pro Academy atau EVA, terutama kelas usia yang dihelat PSSI. Pemain Timnas Indonesia U23 dipulangkan ke klub. Asisten Sinteyong mengatakan jangan malas lari. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto berpesan kepada para pemain yang sudah dipulangkan ke klub masing-masing, meminta agar para pemainnya jangan malas berlari ketika latihan dan bertanding di level klub. Usai sudah perjalanan Timnas Indonesia di AFF U23, tim pelatih sudah mengantongi catatan usai bergulirnya Piala AFF. Menurut Nova, penampilan pemain di klub dan di Timnas Indonesia berbeda 180 derajat. Pemain Timnas Indonesia U23 seringkali malas berlari ketika membela klub. Mereka kerap berjalan kaki jika stamina sudah terkuras di menit akhir. Alhasil, mentalitas para pemain ketika kembali dipanggil Nop. Menurut Nova, jika kebiasaan malas berlari ketika sudah lelah tersebut dibiarkan, maka para pemain akan sulit berkembang. Oleh sebab itu, tugas pelatih di level klub untuk membentuk mental para pemain agar tampil Spartan selama 90 menit. Terakhir, Nova berharap para pemain terus menjaga sikap bersama klub masing-masing. Ia mendoakan agar pemain yang dibekap cedera bisa segera pulih. Alasan Alfreanda Dewangga disebut mirip Rodrigo de Paul. Inilah alasan kenapa Alfreanda Dewangga disebut mirip dengan Rodrigo de Paul, yakni karena kedua pemain tersebut sama-sama merupakan pesepak bola yang garang ketika di atas lapangan seperti seorang preman. Ya, seperti yang diketahui, Alfreanda Dewangga adalah bek tengah yang dapat tampil di posisi lain
alias versatil. Sebab itu, pemain PSIS Semarang itu kerap kali ditempatkan sebagai seorang gelandang bertahan. Saat bermain di posisi bek tengah maupun gelandang, Dewangga memiliki satu ciri khas permainan, yakni keras. Ya, dalam bermain, Dewangga tidak akan pandang bulu untuk melakukan sapuan keras demi menjaga pertahanan agar tidak kebobolan. Ciri khas permainan seperti ini mirip dengan cara bermain Atletico Madrid asal Argentina, yaitu Rodrigo de Paul. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah itu juga memiliki gaya permainan yang keras saat mengawal lini tengah. Dengan gaya bermain yang seperti ini, Dewangga dapat menjadi seorang breaker atau penghancur skema permainan lawan. Salah satu momen Dewangga sukses menjadi seorang penghancur serangan lawan jelas terlihat di laga final SEA Games 2023 saat timnas Indonesia berhadapan dengan Thailand. Pada laga itu, Dewangga dipasangkan oleh Indra Safri sebagai seorang gelandang bertahan. Dengan gaya permainan yang keras itu, berkali-kali Dewangga mampu merebut bola dari pemain Thailand. Tidak jarang pula, Dewangga melakukan tackle yang bertujuan untuk merusak ritme penyerangan yang dibangun oleh Thailand. Meski gaya bermain seperti ini baik untuk komposisi permainan tim, namun hal ini juga memiliki risiko pelanggaran keras yang bisa saja berbuah kartu pemain.